Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah RX 6600. Berbicara tentang video card, harusnya cuma ini yang lo butuhkan. Jadi ada banyak aspek yang bisa kita bahas dari RX 6600 ini dan kenapa cuma dia yang kita butuhkan. Tapi sebelum itu, intro dulu. Ini adalah Gigabyte RX 6600 Eagle, tetapi di video ini kita akan bahas bukan unit ini secara spesifik, tetapi RX 6600 secara umum. Karena memang di pasaran RX 6600 ini menjadi salah satu video card yang terlaris di marketplace. Dirilis pada tahun 2021 dan sampai saat ini masih menjadi pilihan value kalian yang terbaik. Ada beberapa poin yang menurut gua menjadikan RX 6600 ini unggul. Tetapi kita juga akan membahas kelemahan dari RX 6600 ini. Oke, langsung aja kita ke unggulannya. Yang pertama jelas performa. Performa RX 6600 ini adalah ada di dekat RTX 3060 dengan bandrol harga yang jauh lebih murah. Memang secara umum performa RX 6600 ini masih di bawah RTX 3060, tetapi secara performa overall ya mepet-mepet lah. Jika kalian membutuhkan VGA card untuk monitor yang hanya 1080p dengan mengejar frame rate tinggi, entah di skenario kompetitif ataupun nanti kalian menggunakan game AAA, RX 6600 juga ini sangat mumpuni di resolusi 2K atau bahkan 4K native. Walaupun gua nggak ngecek sendiri karena gua nggak punya monitor 2K. Cuma gua lihat di tes-tes video banyak bertebaran dan masih mumpuni. Untuk 4K emang masih menyanggupi dan masih bisa menggapai FPS yang terbilang oke jika dipakai upscale seperti FSR, RSR ya, yang generasi-generasi upscaling gitu. Dan gue yakin RX 6600 masih sangat mumpuni sekali. Lanjut kita berbicara ke perbandingan performa di industri kreatif ya. Untuk keluarga Adobe memang sulit jika dibandingkan dengan RTX 3060, tetapi bukan berarti RX 6600 kehilangan harapan di Adobe. Dan kalian tetap bisa gunakan ini untuk editing ya, untuk editing video, foto dan sebagainya. Toh sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi kreatif, nggak cuma Adobe, di luar dari Adobe yang emang sudah support OpenCL. Nah, sebagai tambahan tolok ukur performa, gua di sini akan memberikan kalian benchmark. Yang pertama adalah 3D Mark Firestrike. Selanjutnya ada Time Spy. Dan ada benchmark lainnya kalian bisa tes di sini, ada Blender dan sebagainya. Nah, next kita berbicara tentang harga ya, seperti yang sudah gue singgung sebelumnya, di mana nilai utama dari RX 6600 itu adalah harganya. Saya akan memberikan harapan kepada teman-teman kere di sini untuk merasakan performa yang ngebut di harga 3 jutaan atau di bawah 3 juta. Untuk harga bekasnya itu ya nggak terlalu jauh dari harga barunya. Yang akhirnya juga akan lebih rekomendasi, ya gue rekomendasikan kalau kalian beli baru. Jika udah membahas harga dan performa, langsung kita nyamber ke price to performance, dimana value yang kalian dapatkan di sini jika membeli RX 6600 sangat tinggi, bahkan jika di harga baru. Kalau kalian mau mendapatkan value lebih, kalian bisa gambling dengan membeli RX 6600 yang bekas, tetapi itu sangat beresiko. Do with your own risk. Nah, poin selanjutnya adalah low power. Low power di sini maksudnya bukan dalam artian powernya, kekuatannya kecil, tapi konsumsi dayanya rendah, di mana untuk performa yang didapatkan dari si RX 6600 ini dibandingkan dengan listrik yang diserap, RX 5600 menjadi terdepan dan menjadi salah satu yang terbaik, walaupun ini udah rilis di 2021 beberapa tahun lalu. Di mana RX 6600 hanya meminta 8 pin PCIe untuk beroperasi yang mengkonsumsi daya maksimal sampai dengan 132 watt ya TDP-nya, dan bisa jadi lebih kalau kalian overclock. Lalu dalam penggunaan gua nggak tuning sama sekali. Maksimal konsumsi daya yang diserap itu open box langsung dipakai itu 100 watt saja.
nggak lebih dari 100 watt ya, tapi saat power limitnya gue lebihkan ya naik ke 105 watt dengan output performa yang cukup bertenaga. Dan hal ini juga banyak dialami beberapa orang yang menggunakan RX 6600 di mana konsumsi dayanya hanya mentok di 100 watt. Tetapi ini adalah poin bagus di mana jelas dengan ini kita melihat RX 6600 ini menyisakan banyak headroom untuk peningkatan performa seperti overclock. Kita udah bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Nggak fair dong, nggak mungkin tak ada gading yang tak retak. Di sini juga RX 6600 jelas punya beberapa kekurangan. Yang pertama adalah secara umum AMD, yaitu drivernya. Ya ini udah jadi pembahasan umum di mana GPU AMD walaupun selama ini gua nggak menghadapi ini ya isu driver, tetapi banyak pengguna Radeon secara umum atau RX 6600 secara khusus menemukan bug. Gua sendiri dulu pernah menemukan bug saat menggunakan RX 580, walaupun cara solvingnya itu yang nggak ribet-ribet amat. Di sisi lain, walaupun dia punya banyak bug segala macam, dia juga tetap punya nilai plus seperti fitur-fiturnya yang dibekali yang esensial dan mungkin sangat berguna seperti real life. Ada, pokoknya situ all in one. Selanjutnya adalah ray tracing ya. Lagi-lagi jika berbicara mengenai ray tracing, di mana memang ini menjadi deal breaker jika kalian sangat membutuhkan fitur ray tracing atau dalam workflow kalian ada ray tracingnya, karena emang RX 6600 masih tidak sanggup menjalankan program yang membutuhkan ray tracing. Di sini gua tes dalam Battlefield 5 ya, cobain Battlefield 5 dengan menggunakan ray tracing, terlihat ya ternyata gameplaynya masih tetap terasa playable walaupun FPS-nya langsung turun dibanding dengan tanpa menggunakan ray tracing. Lalu dicoba untuk kontrol ya, menyalakan ray tracing juga terasa langsung turun FPS-nya di bawah 60 FPS saat menyalakan ray tracing. Terus selanjutnya produktivitas. Walaupun bisa, tapi jika gua bandingkan RX 6600 dibandingkan dengan RTX, ya jangan RTX 3060 dah, yang di bawahnya 2060 yang 6 GB. Secara raw performanya juga ketinggalan si 2060 ini, tetapi itu nggak melulu tentang performa, tapi juga tentang kompatibilitas, support, menyupport ya. Jadi ya gue tetap pilih RTX 2060 untuk skenario produktivitas daripada si RX 6600 ini, walaupun tetap bisa. Pada akhirnya kita sampai ke kesimpulan, sejujurnya bagi gue itu kalian yang bisa toleransi beberapa poin, 3 poin terakhir yang udah gua sebutkan tentang kekurangan RX 6600, gua akan dengan mudah berkata get it, beli sekarang juga, karena udah nggak ada alasan lagi, harganya udah turun, udah worth it di harganya. Performanya masih oke dan nggak malu-maluin, hemat listrik lagi. Dari banyaknya bahasa di Indonesia di sini gua ngomong tentang RX 6600 hanya berkata dan hanya menggunakan bahasa fakta. Oke, terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih and always see you next time. Wassalam.